Oke, di video kali ini saya bakal bahas gimana sih cara nentuin kapan kita harus entry dan dapetin posisi entry terbaik saat kita trading. Jadi supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini ya slide-nya seperti biasa udah saya siapin dan di sini kita bakal next. Nah, ini saya udah rangkum berdasarkan beberapa faktor. Jadi di sini ada 4 faktor ya. Yang pertama itu berdasarkan analisa teknikal, dan yang kedua berdasarkan analisa fundamental, lalu berdasarkan time frame, dan yang terakhir kita harus hindari hal ini kalau kita mau entry. Jadi itu apa aja? Kita bakal langsung aja bahas ke next slide-nya. Jadi yang pertama saya mau bahas dari analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini kalian bisa pelajari area supply demand dulu. Karena ini adalah hal yang paling sederhana buat teman-teman pelajari. Nah, ini sebenarnya saya udah pernah buatkan video detailnya di playlist belajar trading dari nol. Teman-teman bisa lihat tentang support resistance mastery. Di sini saya juga ada praktek langsungnya ya. Teman-teman bisa lihat ini saya dapat profit sampai $2.000 atau 30 juta rupiah dengan melihat entry momentum seperti ini. Jadi ini udah saya praktekin langsung dan saya dapetin profit sampai 30 juta rupiah. Makanya video ini bakal sangat penting buat kalian. Nah, ini kalau kita praktek ke chartnya itu kayak gimana, saya bakal contohin ya. Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi, kalau kita belajar area supply demand atau support resistance, itu kita bisa analisa dengan cara yang sederhana dan kita dapetin momentum profit yang sangat bagus. Contoh di sini, kalau teman-teman bingung itu supply demand itu kayak gimana, itu sebenarnya simpel aja. Teman-teman bisa lihat di sini itu adalah area resistance-nya. Jadi di atas ini teman-teman anggap aja ini adalah area supply-nya. Jadi ketika harganya bergerak naik, dia turun. Ketika harganya bergerak lagi, dia tuh turun lagi. Kenapa? Karena supply-nya banyak di sini. Atau istilahnya ini adalah area resistance-nya. Di sini dia juga bergerak naik dan dia turun lagi, reject lagi. Tapi sekalinya dia berhasil keluar dari area ini atau dia breakout, itu akan naiknya signifikan sekali teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah chart dari Ethereum ya. Jadi di sini ketika dia mengalami kenaikan, kenaikannya itu cukup signifikan. Nah, itulah kenapa saya saranin teman-teman at least kalau mau entry itu pelajari support resistance dulu. Jadi kalau dia berada di area supply-nya atau resistance-nya, kita jangan buru-buru entry untuk buy position. Jadi kita tunggu aja. Misalnya ini, kalau di sini kita udah lihat, oh dia udah breakout, dia udah keluar dari zona supply-nya, baru kita bisa entry. Atau dia breakout resistance-nya. Jadi kita bisa entry di sini dan kita bisa dapetin profit teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu praktek real ke chart-nya teman-teman. Dan sekarang kita bakal balik lagi ke slide-nya. Jadi ini satu ilmu sederhana yang harus kalian pelajari. Nah, buat teman-teman misalnya bingung, kalian bisa langsung aja pergi ke video saya yang ini ya, karena itu pembahasannya jauh lebih detail dan ada praktek realnya. Dan yang selanjutnya berdasarkan analisa teknikal, kita juga bisa manfaatkan yang namanya chart pattern. Untuk chart pattern ini sendiri, teman-teman bisa cari di Instagram saya. Instagramnya itu namanya Ardana PTRA. Kalian bisa cari di sana. Kalian cari postingan saya. Saya ada posting tentang macam-macam chart pattern. Jadi ini contohnya ada bullish flag, bearish flag, dan yang lainnya itu lengkap banget. Mungkin dalam slide ini saya tampilin satu screenshot aja karena yang saya masukin di Instagram saya itu banyak banget. Jadi kalian bisa pergi ke Instagram saya nanti. Nah, ini kalau kita lihat ke chart langsung itu bakal kayak gini. Nah, ini contoh ya teman-teman. Ini adalah chart dari XAU. Ini saya pakai time frame 15 menit. Nah, ini sebenarnya untuk chart pattern itu kan ada macam-macam. Ada salah satu chart pattern itu yang bakal sering muncul. Contohnya di sini. Nah, di sini untuk contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat ya, bakal saya gambarin. Ini adalah bottom yang pertama dan ini bottom yang kedua. Jadi ini ada indikasi chart pattern yang namanya double bottom. Di sini kita bisa lihat pattern ini valid teman-teman. Karena ketika dia melewati dari level resistance di sini, dia itu mendapatkan kenaikan yang cukup lumayan walaupun nggak signifikan. Jadi ini momentum yang kita bisa manfaatkan. Jadi kita tinggal tunggu apakah dia berhasil breakout atau enggak di area ini teman-teman. Kalau dia nggak berhasil breakout, ada potensi dia melanjutkan penurunan. Dan di sini karena kita pakai time frame kecil, time frame 15 menit, ya kita dapat momentum untuk scalping aja di sini teman-teman. Jadi ini kenaikannya ya cukup lumayan kalau kita scalping. Jadi itu hal yang bisa kita manfaatkan kalau kita trading dengan chart pattern. Ini hanya
salah satu contohnya aja. Dan kita bakal bahas untuk analisa teknikal lagi satu. Jadi di sini untuk nextnya kita udah bisa lihat ya, ada candlestick confirmation yang harus kita perhatikan. Contohnya di sini mungkin saya masukkan cuma dua, yaitu doji candle atau engulfing candle. Jadi ini adalah candlestick yang harus kita perhatikan. Nanti ketika dia berada di area supply atau demand-nya, kalian bisa perhatikan candlestick ini. Kalau candlestick ini muncul, ini artinya akan terjadi reversal. Kita bakal langsung praktek ke trading view. Nah, ini kita balik lagi ke chart dari XAU ya. Ini time frame-nya 4 jam. Di sini bakal saya berikan contoh. Ini bakal kelihatan jelas banget ya. Ini kita udah bisa gambarkan area resistance-nya atau area supply-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang paling menarik teman-teman. Kalau kita perhatikan, nah ini muncul candlestick doji. Nah, candlestick doji itu dicirikan dengan badannya itu tipis banget. Jadi artinya kalau kita baca, teman-teman bisa lihat ketika harganya itu terjadi, harga itu sempat naik dulu. Setelah harganya naik, dia turun. Tapi setelah dia turun, dia naik lagi teman-teman. Jadi itu artinya buyer sama sellernya itu sama-sama kuat. Jadi level dari 2718 ini atau 2720 ini itu nggak kuat untuk dijebol ke atas. Jadi yang terjadi selanjutnya itu adalah harga bergerak turun. Jadi area ini sangat kuat. Jadi kalau teman-teman lihat area doji ini ketika dia di resistance, ada potensi dia akan bergerak turun. Begitu juga kalau teman-teman lihat doji candle ini, dia berada di area supportnya atau area demandnya, ada potensi dia bergerak ke atas setelahnya. Jadi itu teman-teman bisa manfaatkan banget ya berdasarkan analisa teknikal. Lalu yang selanjutnya yang bakal saya bahas itu adalah dari fundamentalnya. Nah, jadi sekarang kita bisa next lagi. Nah, untuk analisa fundamental yaitu kita bisa manfaatkan dari news. News ini ada banyak banget website yang kita pakai. Contohnya di sini ada Forex Factory dan juga investing.com. Nah, ini saya bakal ajarin singkat gimana cara kita untuk melihat news. Jadi kita bakal langsung aja ke website dari Forex Factory. Nah, ini untuk website dari Forex Factory ya. Buat teman-teman yang mau buka news, itu saran saya kita filter dulu. Filter ini lalu teman-teman cari yang impact-nya paling tinggi, yang merah ini. Dan di sini tipe event-nya kalian bisa nyalain semua. Dan currency-nya itu terserah kalian, tapi yang saya pilih itu cukup USD aja. Jadi di sini teman-teman bisa apply filter. Nah, setelah kalian filter dari newsnya, di sini kalian bakal lihat bahwa impact-nya yang tinggi itu ada PPI, ada core CPI, ada CPI, ada core retail sales dan yang lainnya. Nah, di sini kita bakal contoh. Misalnya untuk PPI itu kita gimana taunya kalau USD itu makin bagus atau makin buruk. Nah, teman-teman bisa lihat secara detail di sini. Nah, di detail ini bakal dikasih tahu actual kalau lebih tinggi dibandingkan forecast itu bakal bagus untuk currency. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat forecastnya adalah 0,4, actualnya itu adalah 0,2%. Jadi sebelum newsnya rilis itu bakal kosong dari actualnya ini. Jadi ini hanya digambarkan prediksinya aja, forecastnya akan segini. Jadi nanti kalau nilai actualnya ini lebih tinggi dibandingkan forecast itu bakal bagus untuk currency, artinya bakal bagus untuk US dollar. Lalu apa yang terjadi kalau ini lebih bagus untuk US dollar? Saya udah buatin cheat sheet-nya nih. Untuk cheat sheet-nya kalian udah bisa lihat di sini. Kalau dia bagus untuk US dollar, artinya US dollar akan naik. Jadi semua pair yang berlawanan dengan US dollar, misalnya kayak BTC USD, artinya bakal turun. Lalu kalau dia detail yang tadi itu adalah buruk untuk USD, artinya USD bakal turun dan high risk asset kayak BTC atau XAU itu bakal bergerak naik teman-teman. Itu untuk cheat sheet-nya. Jadi itu secara sederhana baca news itu kayak gitu. Tapi teman-teman mungkin ini pembahasan news harus lebih detail lagi. Kalau kalian penasaran gimana cara baca news, coba komen di bawah dong. Saya harus buatkan video lebih detail lagi atau enggak nih. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu untuk analisa fundamentalnya secara sekilas aja saya ajarin teman-teman bacanya itu kayak gimana. Dan next lagi ya, di sini kita bisa lihat berdasarkan time frame itu kita harus entry-nya bagaimana. Contoh, kalau kalian mau scalping, kalian itu pakai time frame 5 menit sampai 30 menit. Contoh, kalau kita balik ke chart Ethereum yang tadi, maksud saya itu chart dari XAU ya. Nah, di chart XAU ini kita pakai time frame 15 menit. Jadi ini masih kategori scalping.
Nah, kalau kita scalping dan manfaatkan yang namanya chart pattern, itu kita bisa dapetin momentum itu secara cepat juga, teman-teman. Di sini kalian udah bisa lihat dari jam 23.15 itu sampai jam 00.30. 00.30. Jadi ini cukup memakan waktu kurang lebih ya 1 jam aja kita udah bisa take profit. Jadi itu kita bisa katakan kita scalping. Lalu kalau teman-teman mau melakukan yang namanya day trading, itu kita bisa pakai time frame yang lebih besar, 30 menit sampai 1 jam. Dan kalau teman-teman pengen lebih besar lagi time frame-nya, atau misalnya, oh saya mau beli sekarang nih, saya mau jual beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, itu kita bisa pakai time frame mulai dari 1 jam sampai 1 hari atau bahkan lebih besar, itu nggak masalah karena tujuan kita itu akan dijual dalam waktu yang lebih lama, teman-teman. Jadi itu aja untuk time frame ya. Nah, yang selanjutnya kalian itu harus hindari trading pada saat-saat ini. Jadi ini bakal saya bahas ya. Yang pertama itu saat market sideways. Market sideways itu sangat ngebosenin, teman-teman. Kita nggak bakal tahu dia bakal naik atau bakal bergerak turun. Itu bakal susah banget untuk kita prediksi. Dan yang kedua itu kalau ada news. Nah, kenapa saya suruh untuk jangan trading saat news? Karena impactnya itu bakal tinggi banget, teman-teman. Kadang-kadang walaupun kita udah pelajari secara ilmunya, oh nanti kalau actualnya lebih tinggi harusnya harganya bergerak naik. Nyatanya di market itu kadang-kadang harga turun dulu. Jadi kalau kita udah punya posisi, pasti kita bakal ke likuidasi karena ketika ada news itu naik turunnya gila banget. Nanti kalian cobain sendiri deh, pantengin ketika ada news itu pasti gila banget pergerakannya. Makanya kalau kalian itu belum siap dengan volatilitas harga ketika news, saran saya jangan trading saat ada news ini. Dan juga kalian harus hindari ketika kalian nggak tahu, oh ini saya harus open posisi atau enggak ya. Atau kalau kalian sampai tanya ke teman kalian, ini saya harus open apa ya. Nah, kalau kalian udah sampai nanya kayak itu artinya kalian nggak nemu setup yang bagus. Jangan trading di kondisi seperti itu. Jadi mungkin sekian saja video saya tentang kapan kita harus entry. Dan buat teman-teman yang misalnya pengen punya komunitas trader, itu kalian bisa gabung ke Billionaire Trader karena di sana benefitnya itu banyak banget dan kalian bisa dibimbing langsung sama tim-tim kita di sana. Nah, sekian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. And thank you.